Kang Deddy Mulyadi ke KPK, ada apa ya? Wah, jangan-jangan dipanggil KPK nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang ya, teman-teman, sahabat Kang Obing. Kalau Kang Deddy ke KPK itu bukan karena dipanggil ke KPK melanggar aturan atau apa, bukan. Tetapi Kang Deddy ke KPK itu justru inisiasi sendiri, gitu ya. Karena ingin anggarannya itu benar-benar sesuai. Wah, ini benar-benar nih. Ini menunjukkan pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang menginginkan rakyat Jawa Barat itu makmur. Oke, kita dengarkan dulu ya, apa penjelasannya. Oke, ini Ya, dia. terima kasih. Hari ini kami kedatangan Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi. Beliau menyampaikan banyak hal terkait langkah-langkah strategis beliau di dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dari pemerintah Jawa Barat. Di mana diantaranya beliau mulai melakukan langkah strategis dengan memperbaiki perencanaan dan penggunaan anggaran yang ada di Provinsi Jawa Barat. Di mana prinsipnya beliau bahwa sumber daya dimiliki oleh pemerintah Jawa Barat ini harus kembali dan bermanfaat untuk masyarakat, baik itu jangka panjang maupun jangka menengah maupun jangka pendek. Dan ini beliau meminta kepada kami dari KPK untuk memastikan bahwa langkah strategis beliau ini yang pertama memang tidak menyalahi aturan, kemudian pelaksanaannya di mana bahwa itu harus ada yang mengawasi. Nah, kegiatan ini merupakan suatu langkah strategi yang kami apresiasi, dan kami berharap bahwa apa yang menjadi ide, gagasan, improvisasi dari Pak Gubernur Jawa Barat ini betul-betul membuat langkah perubahan dan kemanfaatan yang real kepada masyarakat Jawa Barat dan sekitarnya. Demikian, terima kasih. Sahabat Koping, itulah penjelasan dari KPK ya, bahwa Kang Deddy itu sebenarnya, kalau saya boleh berpendapat, Kang Deddy ini orangnya orang yang bersih. Artinya menginginkan di Jawa Barat ini pun semuanya bersih. Karena sudah ketahuan gitu, ada orang-orang yang bermain untuk mencari keuntungan sendiri. Nah, makanya Kang Deddy gandeng KPK. Selain agar anggarannya tidak melanggar, selain anggarannya itu bersih, juga pada pelaksanaannya supaya terus dikontrol oleh KPK. Wah, bisa-bisanya nih Kang Deddy ya. Gimana dong kalau nanti KPK nongkrong terus? Wah, bener nih. Pada takut ini tikus-tikusnya nih. Bener. Kenapa? Karena kan ini Kang Deddy pingin yang bersih. Pingin terjadi proses pembangunan yang benar-benar berpihak ke rakyat. Makanya Kang Deddy minta gitu. Ya kalau di tongkrongan atau dikontrol oleh KPK setiap kali, takut enggak ya? Aduh, ini para tikus-tikusnya jadi bingung. Wah, gua korupsinya di mana? Susah nih sama Kang Deddy ini. Ya itulah orang hebat ya. Gebrakan berikutnya ini luar biasa sekali. Ketika mau proses, karena sekarang udah mau proses nih, proses pembangunan, proses perbaikan jalan, makanya gandeng KPK gitu. Karena kan disitulah, di proses itulah banyaknya biasanya terjadi korupsi-korupsi, baik itu yang di kegiatan maupun di pembelian. Wah, pastilah. Makanya ini adalah suatu langkah yang luar biasa, sehingga membuat para koruptor itu ketar-ketir. Dan mungkin memang para OPD atau yang mempunyai anggaran juga akan sedikit agak ketar-ketir ya. Soalnya kan takut salah dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya, kalau selama itu benar, itu jalan terus, kenapa takut gitu. Yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi kalau Anda melanggar aturan, ya siap-siap saja. Dan mungkin ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh
Pak Herman, Sekda Provinsi Jawa Barat, Pak Herman mengatakan gini, kan beda pimpinan, beda juga gayanya. Ada masanya juga gitu. Nah sekarang masa kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi serba tegas, serba cepat, lari sprint tapi di arena maraton gitu. Wah ini luar biasa. Dan banyak yang mengeluh juga emang, mengeluh, aduh, ya yang ngeluh itu kan macam-macam. Karena biasanya kerjanya nyantai atau biasanya misalkan bisa ngatur, sekarang kan nggak bisa, harus saklek. Nah, disinilah mungkin para pejabat yang biasanya bisa ngutak-atik kan, biasanya bahkan ada yang apa ya, perilakunya itu kurang bagus juga ya, kurang bagus sekali. Bahkan ada yang minta persentase dan lain sebagainya. Wah, sekarang ini Pak KPK, ayo tongkrongi terus nih Jawa Barat, biar yang apa ya, yang mempermainkan anggaran itu tidak ada lah. Yang utama Kang Deddy mengharapkan bahwa anggaran itu bisa sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, karena kan Kang Deddy udah paham bagaimana permainan di pemerintahan. Nih dengerin nih yang ini. Seberapa besar pun anggaran yang kita miliki, kalau tidak dibuat rancangan pembangunan yang memadai, nggak ada arti kalau uangnya hanya dihabisin untuk seminar. Ini serius ini, ntar dulu. Apa Anda ingin mengatakan apa sih pada bagian ini sebenarnya? Ya kan kebanyakan dana-dana pemerintah itu kan digunakan hanya kegiatan rutin. Oke. Kan kebanyakan pembangunan itu, infrastruktur wilayah tidak menjadi fokus utama kan. Kan kebanyakan lebih banyak pada kegiatan, semua kegiatan saya lihat itu berbasis hotel. Pertemuan petani di hotel, penanganan kemiskinan di hotel, pengembangan keluarga berencana semua di hotel, semuanya isinya rapat. Seberapa banyak pun anggaran yang kita miliki kalau dibuat seperti itu tidak bisa. Nah, bagaimana? Loh, gubernur itu punya otoritas untuk melakukan. Oke, mudah-mudahan dengan adanya KPK ikut kontrol dalam pelaksanaan proses pembangunan, maka Jawa Barat ini benar-benar akan jadi clear, oke ya? Sehingga jadi semua untuk kepentingan rakyat. Kita tunggu ya. Saya berharap nanti itu Jawa Barat akan lebih wah gitu, luar biasa. Tapi ini juga tetap kita harus kontrol terhadap pelaksanaannya, terhadap Kang Deddy-nya. Ya kita tidak begitu saja gitu. Artinya rakyat ini ketika berjalan ya dikontrol juga, jangan sampai dibiarkan karena biasanya suka terlena. Ya gitu saja ya, mungkin mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kita semua agar kita tetap melakukan yang terbaik untuk Jawa Barat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.